Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam dan pelayan yang melayani saat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Puji nama Tuhan, mari saat ini saja kita semua, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau cari wajah Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semua karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh pakai Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang dengan rindu, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, nyanyian kami, pujian kami bersatu hati, kami memanggil nama-Mu berkuasa, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau ada di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Engkau ada di setiap dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Mari saat ini saya ajak kita semua, kamu katakan, cari wajah-Mu, wajah, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
Tuhan. Haleluya, sungguh indah Kau, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah. Haleluya. Kaulah menara perlindungan kami, Kau sumber kekuatan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kaulah menara perlindungan kami. Haleluya, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan kami Tuhan. Di nama Tuhan, mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya, Kau gunung batuku, Kau keselamatanku Tuhan. Mari sama-sama saudara katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. kuasamu. Kamu di dalam, Amin. walau badai menerpa di dalam hidup. Katakan, Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
Tuhan. namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan. dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau Tuhan. Tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kaulah benteng pertahanan kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini saya ajak kita semua, kita mau katakan kepada Tuhan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah goyah Tuhan, sebab kami yakin Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Oh Yesus, Tidak takut, sebab Kau besertaku. ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi katakan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku,
Engkau yang memegang setiap tangan-tangan kami yang terangkat, Amin. Yesus memberiku Tidak pernah kami takut, tidak pernah kami gentar Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh datang sujud di ujung kaki-Mu. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, sehingga kami boleh mampu mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk roh-roh jahat yang tidak senang, kami ikat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau yang memberkati
pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam, saudara-saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin berkata, hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Kalau melihat keadaan dunia hari-hari ini, dunia dilanda dengan ketakutan, krisis damai sejahtera, dan hampir dikata tidak ada ketenangan. Ya, inilah yang melanda dunia hari-hari ini. Krisis ini melanda baik pribadi-pribadi, keluarga, bahkan kepada masyarakat ramai dan umum. Ketika COVID pertama kali, saya ingat pertama kali COVID mulai dari negara Cina, akhir tahun 2019, kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Jadi kita sudah hampir 2 tahun mengalami krisis damai, ketenangan, dan banyak ketakutan, banyak pula korban, tenaga-tenaga kesehatan, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang baik-baik juga tidak kurang menjadi korban karena virus corona ini. Sekarang ini virus corona COVID-19 bukannya lewat, tapi ditambah lagi sekarang variannya Omikron ini yang juga sangat mencekam banyak masyarakat, terutama di kota-kota kita di Indonesia yang dinyatakan merah. Ya, semua orang dianjuri supaya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pokoknya memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Tapi di tengah-tengah sampar yang sedang berjalan ini, Tuhan menyuruh kita tenang, jangan takut, tapi tidak meremehkan, tidak mencobai Tuhan, tidak hidup sembrono. Kita bukan takut, tapi jangan hidup sembrono. Jangan pikir, ya kalau Tuhan suruh saya jangan takut, tenang, berarti saya boleh sembrono saja, pakai iman saja, ngumpul-kumpul saja, tak usah pakai masker, kongko-kongko, cerita-cerita. Ya, kita jangan mencobai Tuhan. Mari kita berhikmat, mari kita bijaksana, mari kita berjaga-jaga. Tapi Tuhan katakan, jangan kehilangan damai sejahtera. Ya, di dalam cerita Markus pasal 4, di mana angin ribut melanda perahu daripada murid-murid. Saya kira itu keadaan kurang lebih, mungkin lebih menakutkan pada waktu itu murid-murid Tuhan yang dilanda oleh ombak, angin, ya, perahunya hampir tenggelam sampai mereka lupa kalau Yesus itu ada di tengah-tengah mereka di atas perahu. Kenapa mereka lupa? Karena mereka taruh Yesus itu di belakang, di buritan, tidur walaupun di sebuah tilam. Tapi mereka taruhnya di belakang sehingga mereka lupa ada Yesus. Nah, tiba-tiba ketika perahunya mungkin sudah penuh air, mereka ketakutan mau tenggelam. Mereka ingat, ada Yesus, coba panggil. Nah, guru, kami binasa. Kenapa engkau membiarkan kami? Tidakkah engkau peduli dengan kami? Nah, seringkali kita kan seperti itu. Apa Tuhan tidak peduli kita
dunia dilanda seperti ini, kita juga terturut di dalamnya. Dibatasi untuk ibadah onsite, dibatasi dengan kumpul keluarga berkeluarga di dalam Tuhan. Apakah Tuhan tinggalkan? Apakah Tuhan membiarkan kita? Apakah Tuhan tidak menyertai kita lagi? Nah, tidak demikian, saudara. Mari kita baca lebih dahulu Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." ya, Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. nah, perhatikan, Yesus beserta. Ada beserta. Lanjut. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, ya. sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oh, terus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam tilam. Ya, Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." nah, engkau tidak peduli kami, Guru. Ini mau binasa. Ya. Terus. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Ya. "Diam, Diam. tenanglah." Tenang. Nah, dia menghardik danau. Dan danau pun turut perintah Tuhan. Langsung diam. Langsung tenang. Terus, Lalu angin itu reda ya, dan danau itu menjadi teduh sekali. menjadi teduh sekali. Ya. Mereka tiba-tiba ingat ada Yesus. Tapi Yesusnya karena di belakang. Mereka menghadang angin kencang, mereka maju ke depan semua, lupa Yesus di belakang. Nanti ketakutan karena air sudah masuk di perahu, baru mereka ingat ada Yesus beserta kita. Ayo coba kita panggil guru, siapa tahu guru bisa tolong. Mereka ke belakang, "Guru, guru, bangun. Tidak pedulikah guru terhadap kami?" Nah, akhirnya Tuhan bangun menghardik. Dikatakan Tuhan menghardik apa? Ayat 39 Markus 4, baik sekali lagi. Ia pun bangun, menghardik angin itu Ya, dan berkata kepada danau itu, "Diam, diamlah, tenanglah." tenanglah. Lalu angin itu reda. Lalu angin pun reda. Diam, peace dalam bahasa Inggris. Ya, peace. Versinya King James, peace. Damailah. Ya, peace. Damailah dan tenanglah. Damailah dan tenanglah. Damailah dan tenanglah. Ya, diam itu artinya damailah, tenanglah. Ketenangan dan kedamaian itu terhubung, tidak bisa lepas. Di mana ada ketenangan, di situ ada damai. Di mana ada damai, di situ ada ketenangan. Makanya dikatakan kepada danau, diam, tenang. Danau pun nurut, jadi tenang. Nah, jadi antara damai dan ketenangan itu sangat erat hubungannya. Ya, damailah. 3 hal ini yang Tuhan mau kita, walaupun di tengah-tengah gejolak dunia ini, dunia sedang bergelora, Tuhan mau kita gereja Tuhan punya rasa damai. Damai. Damai sejahtera. Shalom alaihim. Itu bahasa Ibraninya. Shalom alaihim.
Alaihim salam. Ya. Damai di hati. Itu seringkali dalam pertemuan. Shalom, damai di hati. Ya. Assalamualaikum. Tuh bahasa Arab. Ya, damai. Tapi itu kata manusia yang diucapkan. Seringkali saya dengar kalau kita bertemu yang berkata dulu shalom, seperti tadi saya katakan shalom. Apa hati saudara semua ada shalom? Apakah orang yang menyampaikan shalom itu ada shalom? Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan shalom, bukan hanya murid-muridnya yang di atas perahu mengalami shalom, tapi angin, gelora di laut, itu pun shalom, damai, peace. Ya, peace. Saudara, hari-hari ini rasa takut, tidak tenang, tidak ada damai, itu menyelimuti kita semua manusia pada umumnya. Kehilangan damai sejahtera. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita baca di Wahyu 6 ayatnya yang keempat, nanti Tuhan katakan damai sejahtera betul-betul diambil dari bumi ini. Mari baca Wahyu 6 ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain, Ya, seekor kuda merah padam, ya, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. damai sejahtera nanti diambil dari atas bumi. Dan betul-betul tidak ada damai lagi. Tidak ada ketenangan. Ini firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Sekarang kita mengalami gerimis. Itu seperti hujan masih baru mulai kecil. Dengan pandemi COVID ini yang tadi saya katakan, mulai dari 2019 akhir masuk di Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Manusia jadi goncang, banyak korban, damai sejahtera diambil, tidak ada, ketakutan mewarnai manusia, ketenangan tidak ada, keluar tidak tenang. Kita diminta semua untuk stay at home, tinggal di rumah. Kita semua diminta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik sampai hari ini. Kita harus bijaksana menyikapi anjuran pemerintah, anjuran daripada petugas kesehatan. Ya, untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Bukan karena Tuhan berkata, tenang, jangan takut. Aku ada, lalu kita sembrono. Ini namanya mencoba itu kan. Ya. Nah, murid-murid waktu itu kira-kira betapa paniknya mereka di atas perahu itu. Mereka berteriak-teriak. Ya, mungkin tiba-tiba yang satu, aduh, ternyata ada Yesus. Mari kita bangunkan. Lah, salah mereka, kenapa Yesusnya ditaruh di belakang, bukan di depan. Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Ya. Wah, guru ini membiarkan kami tenggelam. Membiarkan kami binasa. Perahu sudah kemasukan air,
guru kok tidur enaknya. Justru ajaib itu. Dia bukan manusia biasa. Dia Allah. Memang dia Allah. Jadi manusia dalam wujud pribadi Yesus. Dia nggak berubah. Walaupun dia Yesus manusia, tapi dia Allah. Manusia tidak bisa tidur di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah angin danau yang dahsyat, tapi dia tidur. Nah, ini membuktikan dia bukan manusia biasa. Siapa yang bisa perintahkan angin danau damai, peace, diam, tenang? Ya, diamlah, damailah. Siapa yang bisa memerintahkan? Dia sumber damai itu. Tuhan Yesus berkata, akulah damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepada engkau tidak seperti apa yang dunia berikan. Dunia bukan berarti tidak bisa memberi damai sejahtera. Bisa, tapi damai sejahtera dunia, damai sejahtera semu. Damai sejahtera yang tidak bisa memberikan sejahtera betul-betul. Ada. Orang punya uang banyak, dia bisa tidurnya. Tapi bangun tengah malam dia khawatir lagi. Dunia tidak bisa memberi damai yang betul-betul damai. Tapi ketika Tuhan katakan kepada angin, ombak itu, peace, damailah, diamlah, tenang. Murid-murid bilang, kenapa guru tidak peduli kepada kami? Ya, apa betul guru tidak peduli? Enggak, dia peduli, tapi dia tunggu dibangunkan. Dia tunggu murid-murid ingat tidak kepada aku. Ya, saudara yang kasih, rasa damai pertama kali hilang, muncul rasa takut. Jadi ini 3 hal tadi. Damai, sejahtera, ketenangan hilang karena apa? Manusia mulai ada rasa ketakutan. Ini hari-hari ini 3 ini mewarnai kita manusia. Ketakutan itu pun pertama kali muncul ketika Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh dan dia mulai takut berjumpa dengan Tuhan. Orang takut seperti ini mana ada damai sejahtera. Tuhan panggil dia, Adam, manusia, di mana kamu? Aku sembunyi, aku takut. Nah, kenapa takut? Makan buah yang dilarang ya. Iya, ini perempuan ini yang suruh aku makan. Jadi sekarang aku lagi takut, kehilangan damai sejahtera, nggak punya damai. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak akrab, nggak ada damai. Nah, bagaimana kita supaya bisa beroleh damai sejahtera? Mari kita berdamai dengan Yesus, berdamai dengan Allah. Jangan seperti Kejadian 3 itu, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, hilang damainya, takut, hilang damai, hilang ketenangan. Tapi saya percaya Tuhan mau memberikan kepada kita semua damai sejahteranya. Apa saudara siap terima? Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku, kata Yohanes. Tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia beri. Dunia tidak bisa memberi damai sejahtera yang sejati.
Dunia tidak bisa memberi. Itu ada lagu lama itu. Ya. Damai yang dia berikan, hati gemar, ya. Ada, aku berikan damai sejahtera. Yang sejati, yang asli, yang tulen. Itu damai sejahteraku, kata Tuhan. Ya. Bagaimana supaya hatinya kita damai sejahtera? Kita tidak mau seperti Adam. Kenapa Adam tidak rasa damai? Karena dia takut. Kenapa? Hatinya menuduh. Waktu Daud jatuh dalam dosa, ada damai? Tidak ada. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan atau melanggar kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita tidak punya damai. Sampai orang itu mau mengakui dan datang kepada Tuhan, aku bersalah Tuhan. Baru ada damai sejahtera mengalir. Karena itu supaya damai sejahtera, ketenangan hidup, dan tidak takut-takut, maka mari kita bersama-sama memperhatikan firman Allah dengan baik-baik, mendengarkan dengan baik-baik, dan mentaatinya dengan baik-baik. Yesaya 48 berkata, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu caranya. Kalau Adam tidak, dia melanggar, dia tidak memperhatikan perintah Tuhan dengan baik. Jangan makan buah yang kularang ini ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apabila kamu makan, kamu akan mati. Itu tidak diperhatikan dengan baik. Lebih-lebih istrinya Hawa, ditambahinya firman Tuhan, dikuranginya firman Tuhan. Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dia tidak katakan itu kepada ular, kata bebas itu dikurangi. Tuhan tidak pernah berfirman jangan raba. Si Hawa menambahi dengan raba, jangan raba. Tapi memang itu dia diucapkan dia karena dia ingin raba. Memang menarik sekali ini, buah pengetahuan baik dan jahat, dia mau raba. Nah, ini makan. Manusia susah karena tidak mendengar perintah Tuhan. Dan apa yang kita alami hari-hari ini oleh karena manusia melanggar perintah Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman dengan baik, baca Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Ya. yang maha kudus Allah Israel. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya. yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Kalau kira-kira Adam dilapori istrinya, aku sudah makan. Mungkin dia panggil Kak, atau dia panggil Mas, atau dia panggil Abang. Tidak tahu panggilannya apa sama Adam. Mas Adam, Kak Adam, atau Abang. Tapi dia bilang begini, aku sudah makan. Aku ini makan. Sudah. Ini separuhnya. Ayo kamu makan. Nah, coba kalau Adam bilang, oh, tidak, salah kamu. Tidak, aku tidak mau makan. Kamu sudah makan, gimana? Kamu kemana sih? Tidak jalan sama saya, tidak nempel terus sama saya. Oh, jalan sendiri. Saya tidak mau makan. Nah, itu bagus. Seperti siapa? Ayub.
Ayub bilang sama istrinya, perempuan gila kamu ini. Suruh saya mengutuki Allah, suruh saya mati bunuh diri aja. Wah, perempuan gila kamu ya. Mana mungkin saya menyangkal Allahku itu. Apakah kamu mau terima yang baik, yang tidak baik kamu tidak mau terima? Ini punya prinsip. Adam tidak punya prinsip. Adam tidak memperhatikan baik-baik itu firman. Tadi Yesaya 48 ayat 17 dibaca lagi. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Ya, yang Maha Kudus Allah Israel. ya, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. ya. Aku mengajar kamu apa yang memberi faedah. Ajaran firman Tuhan itu berguna. Jangan palingkan telinga kita dari mendengar firman. Baca itu Alkitab. Sebab firman yang keluar dari mulutnya Allah, kata Alkitab, tidak mungkin kembali kosong. Apa yang diucapkan Tuhan jadi maka jadi. Tidak pernah kembali kosong. Ketika penciptaan dunia ini, Allah mengatakan jadilah terang, terang jadi. Allah katakan jadilah cakrawala, jadi. Jadilah cakrawala memisahkan air dari air, jadi. Jadilah daratan, jadi. Tidak ada yang tidak jadi apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, kita percaya itu ya dan juga apa? Amin. Cuma kita kurang perhatikan seringkali. Sehingga timbul kesalahan yang kita lakukan, menghilangkan rasa damai, menghilangkan rasa ketenangan, lalu timbullah rasa takut. 3 hal ini mewarnai manusia. Lanjut tadi, baca ayat 17 sudah selesai? Belum, silakan. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Gampang sekali sebetulnya. Sekiranya kamu memperhatikan perintahku, ada membaca Alkitab setiap hari, ada di dalam hadirat Tuhan, hidup berpusatkan pada Tuhan, maka damai sejahtera. Terus, Dan kebahagiaanmu wow, akan terus berlimpah. bahagia bukan takut, 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 takut. Orang takut mana bahagia. Tuhan tegur murid-muridnya, kamu kok takut? Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak percaya. Sekarang setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus bisa menenangkan ombak angin kencang itu, malah mereka lebih takut lagi. King James mengatakan mereka punya takut yang berkelebihan, lebih takut. Duh, ini manusia apa ini? Angin, ombak itu bisa teduh dengar perintahnya. Angin, ombak saja dengar perintah Tuhan. Ya, manusia tidak mau dengar perintah Tuhan. Manusia keturunan Adam ini. Loh, angin disuruh dia diam. Disuruh percaya, diam. Semut, dengar. Lalat. Ya, saya mengatakan ketika Tuhan bersyuit memanggil lalat, tawon datang. Itu belum berkata, marilah kepadaku. Cuma lalat datang, tawon datang. Serangga bisa datang, manusia dipanggil Tuhan,
datang kepadaku, aku berikan kamu damai sejahtera yang tidak seperti dunia beri. Oh, manusia tambah jauh. Mereka cari dunia itu seperti Lot itu. Ya, itulah manusia. Ya, oleh karena itu saudara, supaya kita punya ketenangan, kita mempunyai kedamaian di hati, tidak ada rasa takut-takut. Tadi kita kan perintah Tuhan harap diperhatikan, jangan dilanggar. Akan ada kebahagiaan. Yang kedua, kalau kita mau jaga damai sejahtera, kita harus punya keyakinan teguh. Batin kita harus kuat, batin kita harus teguh. Batin kita jangan goyah. Sebab orang yang hatinya teguh, kata Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Hati teguh, teguh kokoh. Karena dia berakar di dalam Kristus. Kalau orang tidak berakar di dalam Kristus, itu dia goyang. Ada badai, prak, jatuh, pohonnya tumbang karena akarnya. Kalau akarnya kuat, Anda tumbang. Karena akarnya tidak dalam, tidak kuat, maka dia tumbang. Hatinya tidak teguh. Batin kita hari-hari ini harus jadi kuat, teguh, berakar di dalam Kristus. Itu caranya. Bukan hanya percaya. Kita menerima Kristus, kita percaya, selamat. Tapi sesudah itu, Kolose pasal 2 mengatakan, supaya kamu berakar di dalam Dia, tumbuh di dalam Dia. Berakar. Kalau akarnya kuat, pohonnya kuat. Jadi yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya mantap, batinnya teguh, batinnya kuat, dijagai dengan apa? Damai sejahtera. Terus, Sebab kepadamulah ia percaya. nah, karena dia percaya. Dalam percaya dan tinggal tenang itu adalah satu kekuatan. Yesaya 30 ayat 15b terutama. Dalam tinggal tenang dan percaya, Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. nah itulah kekuatan. Sehingga tidak tumbang. Ya. Makanya dikatakan damai sejahtera. Damailah danau itu. Peace. Diam. Gelora itu diam. Ya. Makanya ada lagu mengatakan damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Nyanyi ya, supaya hati itu lebih damai, meresap. Mari menyanyi, yang bisa nyanyi-nyanyi, ya, keluarkan suara. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
Yesus ku sembahkan. Puji Tuhan. Damai sejahtera dan ketenangan serta tidak ada rasa takut mewarnai kehidupan. Kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, ya, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada danau itu, damai dan tenang. Di tengah-tengah gelora dunia sekarang ini, siapapun tidak ada berani untuk meremehkan. Apalagi saya katakan anak-anak Tuhan, tolong jangan diremehkan, jangan sembrono hidupmu. Pakailah masker pada waktunya di luar, di mana janganlah makan bareng-bareng terlalu banyak, ngumpul-ngumpul. Jangan juga foto bersama, itu seringkali itu dilupakan. Cerita-cerita jangan dipandang enteng. Aku enggak takut, Tuhan kan sudah bilang jangan takut. Lah ya, aku enggak takut. Tapi kan Tuhan suruh kita juga berhikmat. Takut sama Tuhan. Dengar perintah Tuhan. Ya, dengarkan apa yang diperintahkan pemerintah kita, protokol kesehatan. Orang Kristen yang baik dengar-dengaran sama pemerintah. Ya. Puji Tuhan. Ketenangan. Apa tahu yang dicari manusia? Tenang. Lah waktu mereka dihadang sama ombak angin gelora itu mana ada tenang. Sampai mereka tiba-tiba ingat, guru bangun, kami binasa. Lu kamu dibiarkan, kamu peduli tidak kepada kami ini. Nah itu kan sudah tidak tenang. Sekarang mau naik pesawat. Aduh, naik pesawat. Pakai masker 2 lapis. Kemana-mana ngumpul-ngumpul 2 lapis. Kalau saudara pakai masker yang biasa, pakai 2 lapis. Sedangkan pakai masker yang 4 lapis, masih tambah lagi. Jadi 6 lapis, 7 lapis. Kecuali pakai masker yang namanya KN95, ya itu sudah tebal, itu sudah. Tenang tidak hidupnya? Gak rasa tenang. Gak bebas toh. Naik pesawat, takut-takut. Mau makan di pesawat, apalagi kau perjalanan jauh, kasihan. Bagaimana mau makan? Ketika makan masker dibuka. Makanya pelayanan di pesawat tidak ada makan. Kalau cuma jarak dekat, kecuali jarak jauh ke luar negeri, ya apa boleh buat. Tidak ada tenang. Ya. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Ya. yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, kalau bertobat, tinggal diam, terus Dalam tinggal tenang dalam tinggal tenang, dan percaya, terletak kekuatanmu. itulah kekuatan. Tinggal diam, tenang, dan percaya. Nah, inilah yang tidak ada pada murid-murid waktu itu. Di tengah gelora di atas perahu yang sudah kemasukan air, masa ada damai? Tidak ada. Takutnya luar biasa, khawatirnya sangat, hilang ketenangan, sampai lupa ada Tuhan di belakang. Salahmu sendiri, kenapa Tuhan ditaruh di belakang? Harusnya kita taruh Tuhan di depan kita, jadi pemimpin kita. Harusnya Tuhan itu jadi komandan kita. Harusnya kita ikut Tuhan seperti domba-domba yang mengikuti gembalanya. Di mana gembala itu menjejakkan kaki, di situ juga kita jejakkan kaki, bekas tapak kakinya Tuhan. Itu namanya mengiring Tuhan. Seringkali kita tidak
Ini gembala kita jalan di depan, kita jalan di tempat lain. Nah, dalam tinggal tenang, diam, percaya, itu letaknya apa? Kekuatan. Itu kekuatan, nggak ada ketakutan. Ini yang hari-hari ini, coba kita renungkan dari bacaan Markus 4 ini, apa yang Tuhan tegur kepada mereka. Ya, diam, tenanglah, itu ombak ditenangkan. Ketika ombak sumbernya ketidakketenangan, sumbernya tidak bisa diam, tidak ada damai, itu ditenangkan, ini jadi tenang. Jadi kalau kita tidak ada damai, tidak bisa tenang, rasa takut muncul, periksa apa penyebabnya, apa sumbernya. Kalau sudah ketahuan sumbernya, Anda tidak perhatikan firman, Anda tidak melakukan firman Tuhan, nah itu perbaiki. Ketika kita memperhatikan firman, kita menghargai firman, kita melakukan firman, kita ada rasa damai, kita rasa tenang. Dan itu bukti bahwa kita orang percaya. Makanya Tuhan tahu apa yang menjadi penyebab dari murid-muridnya ini di atas perahu ini menjadi begitu gelisah, menjadi begitu takut, menjadi tidak ada damai, kehilangan sejahtera. Dia tahu ini ombak angin. Dia teduhkan dulu itu angin. Diam, tenang, terus dia. Baru dia tegur murid-muridnya. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu begitu takut? Apakah hilang takutnya? Tidak. Justru ketika danau menjadi teduh, diam, murid-murid melihat itu, lalu mereka sangat ketakutan melihat Yesus. Orang apa ini? Danau itu didiamkan. Orang apa ini? Mereka sangat ketakutan. Terjemahan dari King James mengatakan di ayat 40 itu, dibaca lagi sekali sana bahasa Indonesia. Lalu ia berkata kepada mereka, Ya, mengapa kamu begitu takut? mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu takut? Lanjut. Mengapa kamu tidak percaya? Nah, King James mengatakan, kenapa kamu bisa tidak punya iman? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa bisa kamu tidak punya iman? Waktu Petrus itu sama mengalami gelombang angin danau itu. Karena Tuhan di atas bukit berdoa, mereka jalan sendiri. Ya, terus ombak juga tiba-tiba Tuhan datang. Itu cerita dari Matius 14, nggak usah baca. Lalu Tuhan jalan di atas air. Salah paham dengan Tuhan. Aduh, hantu datang, hantu. Begitu takut. Tuhan bilang apa? Tenang, aku ini, jangan takut. Tidak percaya. Petrus bilang apa? Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Suruh aku jalan seperti kau jalan itu. Ayo, datang Petrus. Wah, dia gagah sekali turun. Begitu jalan, dia pasti nengok sama teman-temannya di atas perahu. Dada, bisa jalan. Tuhan izinkan angin tiup. Ternyata aku di atas air. Takut dia, tenggelam. Begitu dia takut, dia tenggelam, dia panggil Tuhan. Tolong aku Tuhan. Cuma 3 kata. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Doa yang pendek. Dari sangat berharap kepada Tuhan.
Ini orang jadi rendah hati ketika masalah muncul, semua jadi rendah hati. Tuhan tolong aku. Sekarang ini orang semua berseru, Tuhan tolong aku. Lindungi aku. Semua, Tuhan tolong aku, lindungi aku, semua aku. Kapan orang bisa menyanyi? Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Nggak memberi, cuma minta terus. Tuhan tolong aku, jaga aku. Tuhan kasih makan aku, Tuhan kasih rezeki aku. Kapan kita balik tangan kita memberi? Ku mau memujimu. Berikan pujian. Engkau Tuhan yang maha baik. Berikan penyembahan, karena hanya Allah yang layak disembah, tidak ada yang lain. Hanya Allah di dalam Yesus itu satu-satunya yang layak disembah, layak dipuji, layak disanjung tinggi. Lakukan itu. Nah, dikatakan, mengapa begitu takut? Kamu tidak punya iman. Nah, di dalam Matius 14 itu Petrus waktu sudah ditolong Tuhan, segera ditolong dulu. Saya ingat ketika saya baru lahir, baru ini lagu Pentekosta yang lama. Segera ditolongnya. Itu ada lagunya. Segera ditolongnya. Segera, tidak lama-lama. Ya, dipegang tangannya. Sudah ditolong, kasih naik perahu. Petrus, Simon, kenapa kamu takut? Dalam terjemahan lain, mengapa kamu menjadi kecil imanmu? Menjadi kecil. Tuhan tegur, Petrus, imanmu ini turun menjadi iman yang kecil. Tidak seperti perwira Kapernaum imannya besar. Tidak seperti perempuan Kanaan itu imannya besar. Dipuji oleh Tuhan. Banyak orang bilang begini, sekalipun aku cuma punya iman sebesar biji sesawi yang tidak bisa dilihat dengan mata kasar, aku bisa katakan pindah gunung-gunung itu pindah. Jadi dia puas dengan iman yang kecil, yang tidak kelihatan seperti biji sesawi. Tapi Tuhan senang dengan imannya apa? Iman yang besar. Ayat 41 dikatakan begitu takut dan bertambah takut sekarang. Tadi kalau ayat 40 dikatakan bagaimana bisa kamu tidak punya iman itu. Itu dalam terjemahan King James-nya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya apa dikatakan ayat 40? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Kenapa kamu bisa tidak punya iman? Nah, kalau di Matius 14, Petrus itu ditolong, dikatakan, kenapa imanmu menjadi kecil? Itu terjemahan asing, terjemahan bahasa Inggris. Kenapa imanmu menjadi kecil? Iman kecil, Tuhan tidak suka. Ya, puji Tuhan. Nah, ketakutan. Ayat 41, Markus pasal yang keempat tadi. Mereka menjadi sangat takut Menjadi sangat takut, terus dan berkata seorang kepada yang lain, ya, siapa gerangan orang ini? siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka takut sekarang, lihat Tuhan malah mereka takut. Tapi takut ini takut negatif. Tuhan mau kita takut kepada Dia, takut yang mengandung hormat. Takut yang mengandung hormat. Kita tidak mau melanggar perintah Tuhan karena kita takut mengandung hormat. Takut yang mengasihi Tuhan. Karena itu Alkitab berkata,
barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintah-perintahku. Itu yang Tuhan cari. Orang yang takut, rasa hormat muncul dan mencintai Tuhan sehingga dia patuh, dia taat kepada perintah Tuhan. Bukan takut-takut yang negatif terhadap Tuhan. Ini murid-murid sudah takut negatif. Begitu takut melihat Yesus, orang apa ini ya? Angin danau pun teduh. Bukannya sujud menyembah, terima kasih guru, terima kasih Tuhan. Malah takut yang aneh. Ini yang Tuhan tidak suka. Makanya waktu Gideon yang punya pasukan 32.000 orang, Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak orang. Tuhan tahu sebagian besar itu takut, gentar, setengah hati mau perang. Di satu sisi Tuhan takut Gideon jangan sombong nanti kalau menang, karena banyak pasukannya, karena besar tentaranya. Jadi Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, beritahu mereka semua, siapa yang takut berperang mundur. Yang mundur berapa? 22.000 tentara. Mundur semua teratur. Begitu banyak orang takut. Sama dengan sekarang dunia ini sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan yang sangat. Saudara jangan pikir saya tidak ada rasa takut juga. Takut. Takut kita menjadi berawas-awas. Bukan takut yang berlebihan. Ya, bukan tidak punya iman. Kita takut karena kita tidak mau dihinggapi penyakit. Kalau bisa, Tuhan tiap hari memberikan pagar perlindungan. Karena itu kita mesti takut sama Tuhan. Karena takut sama Tuhan itu, Tuhan berjanji mengelilingi kemah kediaman kita. Dijaga Tuhan. Ayo mundur, siapa yang takut? Mundur 22.000 orang. 10.000-nya disaring lagi sampai dapat yang terkecil. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa yang ada di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lanjut. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna kita berusaha taat perintah Tuhan. Dan tidak ada akibat dari itu takut. Lenyap. Orang yang taat kepada perintah Tuhan tidak ada rasa takut. Hebat ya. Ini cerita ini menggugah saya untuk kita memeriksa 3 hal. Ya, 3 hal ini Tuhan bilang, diam, tenanglah. Ini danau, sumbernya ketakutan murid-murid. Sumbernya ketidakadamaian dan tidak ada ketenangannya. Itu yang dikerjakan Tuhan. Dan danau pun damai. Nah, setelah itu Tuhan tegur. Kenapa bisa kamu tidak punya iman ya? Kenapa kamu tidak punya iman? Ditegur. Kenapa orang tidak punya iman? Kurang perhatikan firman. Lah firman itu kan yang menimbulkan iman. Khotbah ini cuma khotbah pendeta. Lah perhatikan yang kita baca itu. Nah, terus kenapa imanmu jadi kecil? Nah, kenapa? Ini mesti diperiksa. Kenapa? Apakah Tuhan di atas bukit doa membiarkan mereka? Tidak. Buktinya dia datang jam 3. Gelap-gelap dia jalan. Pakainya putih. Jalan di atas air. Waduh, hantu datang. Ini cerita Matius 14. Tapi cerita di Markus 4 ini mereka setelah tahu Tuhan ini bisa menenangkan danau, waduh jadi takut lagi. Wah, ini orang apa ini ya? Bahaya nih. Nah, ini takut yang negatif. Takut yang positif. Karena takut kepada Tuhan,
kita menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Kenapa Gideon disuruh tanya 32.000 tuh, siapa yang takut? Suruh mundur. Kenapa? Karena orang takut mempengaruhi orang lain jadi takut. Akan kalah perang pasti. Jadi tanya dulu, siapa yang takut? Mundur, mundur. Nah, orang kalau sudah takut mau ikut perang nanti menjalar ketakutannya. Sama dengan 12 pengintai, 10 pengintai itu mengintai negeri yang penuh susu dan madunya. Tapi dia bilang, ada raksasa-raksasa di sana. Waduh, kita ini seperti belalang. Pulang diceritakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel semua menangis. Aduh, takut. Biar saja di sana, anda mau kami biar makan di padang gurun saja, tidak usah sampai di negeri perjanjian. Ya, ketularan takut. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan, yang takut mundur, jangan ikut perang. Masih kalah. Salah-salah bisa 32.000 semua dihinggapi rasa takut. Karena takut itu mempengaruhi. Itu firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Tidak boleh takut, tapi jangan meremehkan. Jaga damai sejahtera, perhatikan firman Tuhan. Harus punya takut kepada Allah, takut yang mengandung hormat, takut yang mengandung cinta. Itulah sebabnya kita taat kepada Tuhan. Maka tidak ada rasa takut, nggak ada hati tertuduh. Daud tertuduh hatinya, jatuh dalam dosa. Sampai dia datang pada Tuhan, saya berdosa, baru hatinya sejahtera. Ya. Sekarang saya ingin sampaikan pertanyaan pada saudara. Apa Yesus tidur itu tidak perhatikan? Apa Yesus itu tidak peduli seperti kata mereka? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Ya. Ayat 38. Tolong dibaca. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Nah, Yesus tidur. Terus Di sebuah tilam. ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia Ya. dan berkata kepadanya, Ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, engkau tidak peduli, tidur saja. Benar Tuhan tidur, tidak peduli kita anak Tuhan. Orang yang dicintainya, yang ditebusnya dengan harga darah yang mahal. Sengsara, derita di atas kayu salib. Masa Tuhan tidak peduli kita? Saya percaya Tuhan peduli kita. Kalau Tuhan tidak peduli, dia biarkan Petrus dan murid-muridnya tenggelam. Dalam Matius 14, dia berdoa di bukit, tapi dia mengawasi. Bahkan hari ini saya mau katakan, Tawarik mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini, memberi kekuatan bagi orang yang membutuhkan kekuatan. Betapa baiknya Tuhan, betapa hebat Tuhan kita. Amin. Ya. Nah, benarkah Tuhan tidur? Tidak. Benarkah Tuhan tidak peduli? Tidak. Ini yang terakhir baca. Mazmur 121. Ayat yang keempat sampai ayat 8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lah, apakah terlelap tidur? Tidak. Tapi kenapa mesti dibangunkan? Lah, itulah ceritanya. Supaya dia mau tunggu kita berseru, berharap, mengandalkan Tuhan. Terus Tuhanlah penjagamu. Tuhan penjaga kita. Tuhan penjagaku. Katakan, Tuhan penjagaku. Tuhan penjagaku, tidak
tidur tidak terlelap. Kalau mamanya bayi itu sudah capek gendong bayinya, malam dia capek, dia tidur terlelap, bayinya hampir jatuh dari tempat tidur. Tapi Tuhan kita tidak terlelap, tidak tidur. Tuhan itu baik, terpujilah Tuhan. Lanjut. Tuhanlah naunganmu. Tuhan menjadi naungan kita, naungan, tempat berteduh. Terus Di sebelah tangan kananmu. ya, Matahari tidak menyakiti engkau matahari tidak menyakiti, menyengat. Terus pada waktu siang, ya, atau bulan pada waktu malam. ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. haleluya. Ini membuat kita tenang di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Tuhan tidak terlelap, Tuhan jaga, Tuhan tolong. Ya, saya sangat senang itu dulu banyak lagu-lagu lama. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Ya, banyak lagu-lagu bagus. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Puji Tuhan. Lanjut dibaca. Ia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga nyawa kita. Terus Tuhan akan menjaga keluar masukmu iya, dari sekarang sampai selama-lamanya. iya, Tuhan akan menjaga terhadap kecelakaan, menjaga keluar masukmu. Matahari pun tidak menyengat. Tuhan penjagamu. Saya percaya. Murid-murid bilang, guru bangun, bangun. Kau tidak peduli. Siapa bilang? Bukti Tuhan peduli. Lah jam 3 hari masih gelap, dia berjalan di atas air, datang kepada murid-murid yang sudah ditimbus gelombang, ketakutan. Itu bukti Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia juga tidak meninggalkan kita. Ada satu ayat dalam Yesaya berkata, Tuhan itu memegang kita dengan tangan kanan yang kuat, yang membawa kita ke jalan kemenangan. Ya, baca bagus ini. Yesaya 41 ayat 10. Mari. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, jangan tak punya damai. Aku Allahmu. Terus, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. aku menolong engkau, meneguhkan. Tuhan pertolongan kita. Tuhan menolong kita begitu ajaib, hebat. Aku meneguhkan, aku menolong. Terus, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. ini tangan kanan mewakili kekuatan. Tangan kanan adalah kekuatan. Tuhan bilang, aku pegang kau dengan tangan kananku. Oh, tangan kanan Tuhan. Terus, Yang membawa kemenangan. dan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan buktikan, damai itu angin, diam, teduh. Tidak ada ombak yang ganas lagi. Berdoalah supaya di tengah-tengah krisis ini kita semua beroleh damai, diam, tenang. Banyak korban, tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter, ya hamba-hamba Tuhan, banyak korban. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan berkati kita, sebab Dia memegang kita dengan tangan kanan yang kuat. Mari kita bangkitkan rasa takut hormat kita kepadanya, rasa cinta kepada Dia. Mari kita mengenal Dia lebih sungguh-sungguh. Mari kita mentaati Dia. Mari jangan kita taruh Tuhan di belakang.
urusan rohani di belakang, urusan pelayanan di belakang, urusan baca Alkitab di belakang, urusan lain-lain di belakang. Pokoknya aku mau yang pekerjaan saya dulu, utama saya, bisnis saya, sebagainya semua, makan makanan saya yang enak-enak lebih dulu. Jangan. Sebab kalau kita manusia lemah ini, kita butuh apa? Pertolongan. Pertolongan Tuhan. Begitu ajaib kata nyanyian. Mari kita menyanyi. Oh haleluya. Tuhan berikan 3 hal ini. Damai sejahteraku, tenang, diam. Gelora berhenti. Murid-murid bisa merasakan ketenangan. Tapi sayangnya murid di atas perahu jadi takut. Loh, orang apa ini dia? Siapakah dia ini? Begitu hebat ini. Mereka lebih takut lagi, takut yang negatif. Tuhan mau hati kita tenang, berada dekat Dia. Dengan tangan kanan Dia pegang kita. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu. Pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, ada orang kalau sudah sakit, dia merasa sakit susah, bolak-balik ke dokter tidak bisa sembuh. Orang ini bilang, biar Tuhan angkat saja saya. Soal Tuhan mau angkat dan tidak, itu urusan Dia. Kalau Tuhan masih mau pakai saudara, Tuhan akan mengatakan,
Apa sulitnya? Dia seperti danau, dia katakan teduh, damai, tenang. Apa susahnya? Tuhan katakan sembuh. Jadilah sembuh, sehat. Tidak ada yang sulit. Tapi apakah kita mengandalkan pertolongan Tuhan? Apakah kita perhatikan firman Allah? Apakah kita mau taat kepada perintah Tuhan? Apakah kita mau mencintai Dia? Tangan Tuhan tidak kurang panjang terulur. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kejadian di atas perahu Markus 4, Matius 14, Tuhan berjalan di atas air. Tuhan itu yang sama yang saya katakan, hari ini kita semua menyembah Dia. Hari ini mari kita angkat tangan kita, angkat doa-doa yang membutuhkan dengan sangat. Ikut tenang berada dekatmu. Rasakan tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan memegang tanganmu. Rasakan, oh haleluya, 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 haleluya. Dekatmu kau pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin. Tangan kanan yang kuat. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika engkau merasakan kasih Tuhan, ada damai sejahtera, damai yang mengatasi ketakutan. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan tolong kami, tidak usah diragukan. Murid-muridnya bilang, kenapa kamu tidak peduli? Tidak peduli kami. Mungkin ada yang berkata, aku sudah sakit lama, sekian lama, kenapa Tuhan tidak peduli? Tidak, Tuhan peduli. Kau saudara percaya bahwa Tuhan peduli? Coba saudara berdiri di tempatmu dan angkat tanganmu dan berseru pada Tuhan. Seperti Petrus berseru, Tuhan tolong aku tenggelam. Alkitab berkata, segera tangan Tuhan menolong. Tidak lama-lama. Ketika dipanggil, bangun, bangun Tuhan. Ini kami sudah mulai mau tenggelam. Dia tidak lama-lama, aduh kita tidur enak-enak, kamu kasih bangun Tuhan. Tidak begitu. Langsung dia berdiri, dia menghardik danau, damai, diam, tenang. Semua kita punya persoalan, semua kita punya masalah, semua kita punya pergumulan, semua mungkin menderita sakit. Ada yang sakit macam-macam. Tuhan mau tolong kita semua. Pertolongan-Mu, Ramaya Sangkalabaya, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ya Rabbal besar, besar. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada menolong kami, Engkau ada seperti pada saat murid-murid ditimpa gelombang. Engkau ada, Engkau tidak lalai, Engkau tidak terlelap, Engkau penjaga kami. Haleluya. Oh Rabbayal besar. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjamin kami semua. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami katakan ya dan amin. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami tidak mau berkata kepadamu seperti murid-murid itu berkata, kenapa Kau tidak peduli kami? Kenapa Kau tidur di buritan? Tapi kami mau katakan Tuhan, kami percaya. Dengan mata iman kami melihat Engkau. Dengan mata iman kami melihat tangan-Mu yang tidak kurang panjang terulur. Tapi firman Allah katakan, apa yang membuat tangannya Tuhan seringkali tidak sampai, walaupun dikatakan tidak kurang panjang, kata Yesaya 59, karena dosa, ada kesalahan yang belum diperdamaikan, ada pelanggaran kepada perintah Tuhan. Kalau kita mau rasa damai, damai yang paling baik adalah kita tidak menyimpan akar pahit, tidak ada kebencian, tidak ada musuh di dalam hati kita. Semua kita kasihi, sebab dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, dan tangan Tuhan sampai menolong kita. Bukan tangan Tuhan pendek, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kalau toh kita tidak tertolong, sudah bisa baca Yesaya 59 berkata, ada dinding pemisah antara tangan Tuhan sampai ke kita, dosa yang kita lakukan. Ada pelanggaran hukum Allah. Kini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami, Engkau meneguhkan hati kami untuk bersandar pada pertolongan Tuhan, tidak kepada manusia, tidak kepada kepandaian, tidak kepada siapa-siapa, tapi kepada Tuhan semata-mata. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak disampaikan sia-sia, selalu memberkati kita. Mari kita selalu ingat kepada Tuhan. Tidak lupa juga, jadilah orang Kristen yang baik, yang taat kepada pemerintah yang telah mengatur kita melalui Menteri Kesehatan, melalui mereka pejabat-pejabat yang berkaitan untuk mengatur kita sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah ini, kita menyanyikan lagi. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan lagi. Kini mataku, kini mataku, angkat tangan saudara, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mensyukuri saudara-saudara yang berulang tahun yang menerima berkat kasih karunia Tuhan. Pada tanggal 8 Februari, Brian Lestuni. Tanggal 9 Februari, Filani Bermalam. 9 Februari, Susi Karunden Salomon. Mereka mendapatkan pertambahan usia, dan kiranya usia yang ada ini dipakai untuk menjadi berkat, menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Mari kita doakan. Tuhan, terima kasih mereka yang menerima berkat Brian Lestuni, Filani Bermalam, dan Susi Karundeng. Kiranya Tuhan tolong biar mereka diberkati Tuhan. Biarlah usia yang mereka terima mendapatkan kasih karunia, pertolongan Tuhan, pertolongan yang luar biasa, sehingga mereka selalu keluar dari masalah-masalah yang menakutkan, yang membimbangkan, yang meragukan. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa bagi adik kandung dari hamba-Mu yang pada tanggal 8 Februari genap berusia 70 tahun. Kiranya adik hamba-Mu ini, Frans Yosef yang ada di Makassar, Tuhan berkati, pakai hidupnya di usia yang juga lanjut dengan istri, anak cucu, semuanya dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, bahkan kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat
tangan kita. Bersama-sama kita menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah kita hari ini, hari yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati, sampai di ibadah yang lainnya.